Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hai Fatan. Hai. Perkenalkan, nama kakak Nadira Putri Sandar. Dan dalam beberapa menit ke depan kakak akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman. Kakak yakin Fatan akan suka dengan cerita kali ini karena ceritanya akan inspiratif sekali. Apakah Fatan hari ini semangat untuk mendengarkan cerita kakak hari ini? Semangat. Apa kabar? Tapi sebelumnya, apa kabar Fatan hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang ke-19. Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk salah satu nabi yang termasyhur namanya. Kisah Nabi Sulaiman juga sudah sering terdengar di mana-mana. Ada banyak keteladanan yang bisa diraih dari kisah hidup Nabi Sulaiman. Nah, ceritanya pada suatu ketika pernah terjadi kelaparan besar di Palestina, tepatnya pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat itu juga Nabi Sulaiman pun berjalan bersama para pengikutnya dan pergi ke tempat terbuka di gurun untuk berdoa agar hujan turun. Tiba-tiba datanglah seekor semut menghampirinya dan ikut berdoa mengangkat tangannya ke atas. Semut berkata, "Ya Allah, kami hanyalah makhlukmu yang sangat kecil di antara semuanya. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih karuniamu. Tolong berikan kami rezekimu dan jangan menghukum kami karena dosa manusia. Tolong turunkan hujan sehingga pohon bisa tumbuh, pertanian menjadi hijau dan biji-bijian tersedia. Dan kami pun memiliki makanan untuk dimakan." Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa binatang termasuk semut memberitahu orang-orang di sekitarnya. Ia meminta agar semua kembali pulang karena menurutnya doa semut sudah cukup. Tak berselang lama turun hujan lebat dan semua lahan menjadi hijau. Semut merupakan makhluk yang cerdas. Kesehariannya, ia mengumpulkan dan menyimpan makanan di dalam lubang. Ia tahu bahwa selama bulan-bulan basah dan dingin, dirinya tak bisa keluar mencari makan. Lubang di bawah tanah yang dibuat dengan sangat hati-hati dan ditutup dengan pelindung agar air hujan tak masuk. Selain itu, semut adalah makhluk yang senang membantu sesamanya loh. Mereka senang bergotong royong dalam hal apapun. Nah, suatu hari ketika Nabi Sulaiman berpergian bersama dengan manusia, jin, dan burung, mereka mencapai lembah semut. Kepala semut pun melihatnya dan memperingatkan semut-semut untuk masuk ke lubang mereka agar tidak diinjak-injak dan dihancurkan tanpa disadari oleh manusia dan jin yang mendekat. Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar peringatan yang diucap oleh kepala semut itu. Ia meminta para sahabatnya untuk menunggu sampai semut masuk ke dalam lubang mereka. "Tidak ada dari kita yang menyakiti semut saat melewati tanah mereka," katanya. Nah, kepala semut pun berterima kasih kepada Nabi Sulaiman karena semut-semut lainnya dapat aman masuk ke dalam rumahnya. Nabi Sulaiman juga ucapkan rasa terima kasihnya karena beberapa waktu lalu semut sudah turut berdoa agar diturunkan hujan sehingga mereka bisa makan. Nah, Fatan tahu nggak sih pesan moral apa yang didapat dari cerita ini? Nah, dari pesan moral dongeng doa semut minta hujan dan Nabi Sulaiman itu adalah salah satu pesan moralnya yang dapat dipetik sebagai umat muslim, kita harus saling tolong menolong dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak boleh memandang remeh orang lain. Jadi kalau misalkan Fatan tuh nggak boleh memandang remeh orang lain, harus saling tolong menolong sama teman-temannya juga ya Fatan. Karena mungkin saja doa merekalah yang paling mulia di mata Allah. Surat An-Naml ayat 19 pun menjelaskan hal tersebut. Berikut bunyinya. Yang artinya dari surat An-Naml ayat 19 ini, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Nah, udah nih sekian cerita dari kakak hari ini. Akhir kata, sampailah pembahasan kakak pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang kakak sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan juga kesalahan. Kakak meminta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya kakak pribadi.
Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari pembahasan kakak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.